Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran Bahasa Indonesia tema 1, silahkan buka buku halaman 175. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tanaman secara alami dan buatan. Secara umum, perkembangbiakan tanaman terbagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah tanpa melalui perkawinan, sedangkan yang generatif adalah melalui proses perkawinan. Kemudian vegetatif alami. Contoh yang pertama dari vegetatif alami adalah perkembangan spora. Jadi spora ini tidak melalui proses perkawinan. Spora adalah berupa butiran-butiran kecil seperti debu yang menempel pada tanaman itu. Biasanya spora ini akan berterbangan ketika ditiup angin, dan apabila telah menemukan tempat yang sesuai, dia akan tumbuh di situ. Contohnya adalah tanaman paku-pakuan. Contoh yang biasa kita kenal adalah kelakai. Kemudian yang kedua ada umbi-umbian. Umbi adalah bagian tanaman yang mengembung dan tertanam di dalam tanah. Umbi-umbian ini ada 3 jenis. Yang pertama umbi lapis. Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan jenis-jenis bawang lainnya. Yang kedua adalah umbi batang. Contoh dari umbi batang adalah kentang. Walaupun kentang tertanam di dalam tanah, tapi kentang ini yang menggembung itu adalah bagian batangnya. Yang terakhir adalah umbi akar. Umbi akar ini contohnya adalah singkong, wortel, lobak. Dan bagian yang menggembung itu adalah bagian akarnya. Sedangkan untuk umbi batang, bagian yang menggembung adalah batangnya. Yang selanjutnya adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contoh dari tunas ini adalah pada pohon pisang. Yang selanjutnya geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Setelah menjalar di permukaan tanah, batangnya akan bisa menumbuhkan tanaman yang baru. Contoh dari geragih atau stolon ini adalah pada pohon stroberi, pohon arbei, dan beberapa tanaman rumput-rumputan. Kemudian yang terakhir adalah rizoma. Rizoma adalah akar yang menjalar di bawah tanah. Setelah akar ini menjalar di bawah tanah, kemudian akan muncul tanaman baru. Contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas. Selanjutnya adalah perkembangan vegetatif buatan. Artinya ini bisa dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah stek. Stek adalah menanam bagian dari tanaman yang dipotong. Misalnya kita memotong bagian dari tanaman singkong, kemudian menanamnya di tanah. Bagian yang kita tanam itu akan tumbuh menjadi tanaman. Yang kedua, mencangkok. Mencangkok adalah menguliti dari suatu batang tanaman. Kemudian batang tanaman yang telah dikuliti itu
kita bungkus menggunakan sabut kelapa atau plastik yang sebelumnya sudah diisi dengan tanah yang subur. Lama-lama maka batang yang dikuliti itu akan tumbuh akar. Kemudian setelah tumbuh akar barulah kita tanam. Kemudian okulasi, yaitu menggabungkan mata tunas tanaman pada batang tanaman lain. Selanjutnya adalah mengaten atau menyambungkan bagian tanaman. Misalnya ada suatu batang yang kita potong, kemudian kita sambungkan dengan batang tanaman yang lain, dan syaratnya harus tanaman sejenis, misalnya mangga dengan mangga. Kemudian yang selanjutnya ada merunduk, yaitu menyentuhkan ranting atau bagian tanaman yang lain pada tanah. Misalnya ada sebuah ranting tanaman, kita tarik dan bagian tanaman itu harus sampai ke tanah. Begitu sampai ke tanah, apabila ditunggu beberapa lama maka akan tumbuhlah akar. Kemudian kultur jaringan. Kultur jaringan adalah menanam suatu jaringan tumbuhan pada tempat atau ruangan tertentu. Jaringan ini misalnya menanam bisa batang, bisa kulit, bisa daun. Dan kultur jaringan ini memerlukan penanganan yang khusus dan biasanya dilakukan oleh para peneliti. Yang terakhir adalah perkembangbiakan secara generatif atau melalui perkawinan. Perkembangan generatif ini hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Bagian bunga terdiri atas putik dan benang sari. Dan di dalam benang sari inilah terdapat alat perkembangbiakannya yang dinamakan serbuk sari. Serbuk sari ini akan terbang ketika ditiup angin atau dibawa oleh serangga dan menuju bunga lainnya, sehingga terjadilah perkawinan secara generatif. Ya, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Saya salah dan hilaf mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.